wabil khusus wa murumina wa muslimina sayyidina Bangsa Abbas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wakil takin bangsa wabil Rijal Said dan para mubalik-mubalikah, para asatidz, para ikhwan akhwat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah lahir Cirebon gitu. Lahiran Cirebon gitu, lahiran Cirebon. Alhamdulillah. Tapi saya lahiran Cirebon sekalipun misalnya ajaran ini asalnya sebelum lari ke Tasik, lari ke Panjalu adalah dari Cirebon. Saya tuh muter, jadi kayak tawaf dulu gitu ya. Dapatnya mulai dari Panjalu gitu. Saya udah dari Panjalu. Jadi kayak apa namanya Siti Hajar dan Nabiullah Ismail gitu ya. Jadi untuk mendapatkan air itu malah lari-lari ke tawaf dan lari-lari ke Usai gitu ya. Pertama dari Panjalu dan ke sini Cirebon. Alhamdulillah. Dan saya merasa senang dan merasa bahagia sebetulnya dengan sudah mendapatkan talqin dzikir la ilaha illallah. Ini harus kita syukuri. Tidak semua orang mendapatkan ini. Biar itu hak. Bahkan sekalipun kadang-kadang kalau tidak mayasa, tidak mendapat panggilan, ditawari juga bahkan menolak gitu kan. Dan kita perlu bersyukur. Kenapa? Ya karena tadi yang terakhir Nabi Dadang sampaikan bahwa sebelum kita bisa misalnya menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu, ya kita harus kenal Allah dulu kan. Saya kira Nabi Dadang Aceh Pak Ijal kesini ingin silaturahim misalnya sama Raden Sigit gitu kan. Pasti Nabi Dadang Cecep Aida tuh cari tahu dulu siapa Raden Sigit kan. Mau silaturahmi pasti gitu. Saya mau datang ke Abi Dadang itu di mana ya, orangnya yang badannya apa, misalnya hitam legam atau putih klinis gitu. Tapi kan kita beribadah. Kalau kita mau beribadah kita tahu dulu siapa itu. Nah memang tahapan mengenal itu banyak. Yang pertama adalah diberitahu. Harap kita tahu dulu, setelah tahu baru kita mengenalkan gitu. Nah alhamdulillah, siapa yang memberikan, yang mengenalkan kita pada Allah, yang mengenalkan pada Zat Sang Khalik, yaitu mursyid guru agung kita Bangsa Abbas. Bukan wakil talqin. Wakil talqin itu hanya sekedar diberikan mandat sebagai agen gitu. Dia bukan sebagai produsennya. Jadi yang menjadi mentalkin, mengenalkan Bapak Ibu kita semua pada zikir la ilaha illallah maupun zikir ini adalah Bangsa Abbas, bukan wakil talqin. Nanti kita pun ikutnya bukan ikut wakil talqin, ikut Bangsa Abbas gitu. Nah ini saya hanya nambah sedikit barangkali. Kok di Manakiban TKM Madrasah Sebaya itu kenapa ngomongnya itu ke Abah? Kenapa kita tidak minta langsung pada Allah gitu? Ya. Sering kan gitu ya? Ya. Bu, Pak, ini gelap di ruangan ini ya. Kalau nggak ada listrik, ya, nggak ada lampu listrik. Lampu listrik itu setrum. Nah, pusat tenaga listrik itu adanya misalnya di Cirata. Apakah dari masjid ini nyambung langsung ke Cirata? Tidak kan? Nyambungnya kemana? Ke tiang listrik yang terdekat. Lalu tiang listrik dekat gabung lagi ke tiang listrik yang dekat. Nyambung lagi ke sana. Nyambung lagi, baru nyambung ke gardu Cirata. Kan begitu? Ada nggak coba yang nyambung listrik langsung ke pusat tenaga listriknya? Nah, ada malah kebakaran.
Itulah hakikatnya sebetulnya sama. Kenapa kita melalui paksa Abah Aos? Paksa Abah Aos itu kan melalui dari Abah Anom dari Abah Sepuh, Abah Sepuh ke Syekh Omar, dan seterusnya akhirnya sampai ke silsilah ketiga. Siapa silsilah ketiga itu? Nabi Muhammad SAW, lalu silsilah kedua dan silsilah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan silsilah ketiga bersabda, apa namanya? Kok suka pilih? Selalu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Sudah Bapak kapan melihat Nabi Muhammad sholat? Enggak pernah kan? Lalu siapa yang melihat Nabi sholat? Ahli silsilah kedua. Lalu siapa yang melihat ahli sholat silsilah kedua? Ahli silsilah ketiga. Dan seterusnya Abah Sepuh melihat sholat Syekh Omar, Abah Anom melihatnya sholat Abah Sepuh, Abah Aos melihat sholatnya Abah Anom. Kita melihat sholatnya Abah Aos, khususnya saya, karena saya tidak ketemu dengan Abah Anom. Bahkan termasuk ya bagaimana cara sikapnya, misalnya sedekah gitu kan. Bagaimana termasuk cara amaliyah yang lainnya. Sebetulnya kan lihatlah aku sholat itu sebetulnya itu sudah biasa. Maka semua dengan amal ibadah dan amal akhlak perilaku yang dimaksud itu sebetulnya. Kita lihat termasuk cara wudhunya. Bagaimana cara wudhu? Contoh misalnya cara wudhu membasuh muka. Saya baru dibetulkan itu kira-kira belum lama karena setelah melihat Abah Aos, cuma saya belum pernah melihat kalau sana sobat itu Abah sholat cara wudhunya gimana gitu. Sehingga saya coba ngeliatin sholat dan nanya dia pernah ikut bersama Abah di perjalanan Abah jagat. Saya tanya, ternyata yang namanya basuh muka itu termasuk telinga ternyata. Karena telinga. Lalu saya tanya, kok kenapa telinga dimasuk? Ya karena telinga itu termasuk muka. Saat kita foto pas untuk pas foto gitu kan, telinga kan harus kelihatan. Itu yang dimaksud. Jadi kenapa misalnya yang disebut adalah Abah Aos? Karena yang kita kenal, yang kita tahu, kita melihatnya Abah Aos. Tapi dengan melihat Abah Aos maka akan nyambung kepada sumber utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang pertama. Dan ini sering ada pertanyaan. Lalu yang kedua juga ini saya menambahkan juga. Thariqat ini yang tadi pada tidak dengan syair sholawatannya, bahwa sebetulnya kalau kita tidak berthariqat kan kita jadi orang yang sengsara. Tapi justru banyak orang mengatakan bahwa thariqat ini adalah sesat. Ada. Ini ajaran baru, bahkan dianggap ajaran padahal ajaran sudah lama banget kalau kita bicara sisi lain. Tadi aja dari somong itu. Alhamdulillah sebetulnya kalau saya misalnya syariat itu ibarat jalan besar dan jalan besar. Thariqat itu jalan kecil. Maka kita harus menggunakan jalan besar dan kecil supaya bisa sampai pada hakikat, pada yang kita tuju. Sederhananya ini misalnya tadi ditawari para ikhwan kita semua bisa misalnya untuk ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, saya Syarif Hidayatullah. Kalau kita jalan besar, kita pakai mobil. Kalau kita hanya pakai mobil, apa bisa sampai ke makamnya? Tidak akan bisa. Untuk bisa ke sana kita perlu thariqat, perlu dilanjutkan dengan thariqat jalan kecil. Ya, itu sederhana. Ada yang kita tahu kan di sini makam Gunung Jati atau Sumatera. Nah itulah sama. Jadi syariat thariqat itu adalah satu kesatuan yang harus kita amalkan dan kita pelajari. Dan makanya alhamdulillah kita, thariqat bukan aliran.
di zaman Rasul tidak ada tarekat. Tadi kita sudah nyebut. Jangankan tarekat, syariat juga nggak ada di zaman Rasul ya. Nggak ada istilah syariat, maksudnya istilah syariat nggak ada di zaman Rasul. Yang ada di zaman Rasul itu istilahnya Islam, iman, dan ihsan. Hanya dalam perkembangan zaman setelah Rasulullah nggak ada, kemudian para sahabat juga ada, para tabi'in nggak ada, maka kemudian para ulama-ulama salaf bagaimana mengembangkan ajaran ini supaya bisa dipahami oleh umat depan. Maka kemudian muncullah suatu pengetahuan supaya bisa dilihat disebut nama. Nama yang mempelajari tentang Islam disebut syariat, ilmunya disebut fikih. Itu fikih itu kalau tidak salah itu baru berkembang di abad ketiga keempat Hijriah. Jadi ketika disebut standar Muhammad, yang Muhammad ada istilah fikih. Termasuk juga tentang tauhid. Di zaman Rasulullah tidak mengenal tentang tauhid, yaitu ilmu yang tentang pelajari keesaan Tuhan. Ya. Yang ada adalah iman, gitu kan. Dan juga maka kemudian di zaman Rasul juga tidak ada masyarakat, tidak tapi ada amalan perilaku bagaimana untuk menyebut suatu pengetahuan ilmu yang mempelajari tentang adab. Dan adab ini tidak hanya adab lahir tetapi adab batin. Maka di dalam adab itu juga adab lahiriah dan adab jiwa. Kebersihan hati itu dalam masalah. Nah kemudian muncullah tentang istilah tarekat, ilmunya disebut tasawuf, orangnya disebut orang sufi. Kita semua sudah masuk di dalam terang itu, alhamdulillah. Dan tadi yang Abida sampaikan, saya hanya mencoba bahas. Kenapa waktu Mi'raj di langit ke-7 ke Istawa, Jibril alaihissalam yang padahal diutus untuk mengantarkan Rasulullah SAW, dia tidak bisa ikut. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang bisa melampaui langit ke-7, masuk ke Sidratul Muntaha, masuk ke Istawa. Yang kemudian di sana Abi Dadak tadi menyampaikan melihat ada beberapa orang yang keluar semua. Kenapa demikian? Ya sebetulnya ini dalam Sirul Asrar dikatakan bagaimana penciptaan manusia. Kita ini selama ini adalah bicara tentang efek jasad. Saya sedikit ulang saja. Ada sebelum jasad kita dibentuk melalui bapak kita Nabi Adam alaihissalam, jauh sebelum itu, sebelum dibentuk macam itu, Allah Subhanahu Wa Taala sudah membentuk ruh calon makhluk itu. Dan yang pertama kali dibentuk oleh Rasulullah adalah ruh Nur Muhammad yang ada di alam lahir, alam ketuhanan. Baru setelah itu untuk penyempurnaan kemakhlukannya, maka Nur Muhammad tadi yang sudah dibentuk diturunkanlah nur yang sudah diciptakan dan semua Allah sudah menciptakan semua kita ini di alam laut dari Nur Muhammad. Dan kemudian semua ruh kita disebut Muhammad. Maka kalau dalam salah satu tujuan dalam manaqib itu adalah sebagai perayaan dalam rangka Maulid dan Maulud Nabi Muhammad SAW, itu ada dua makna. Makna syariat dan makna hakikat. Makna syariatnya memang Maulid dan Maulid Nabi Muhammad yang lahir 14 abad yang lalu. Dan makna hakikatnya adalah mempengaruhi kelahiran kita sendiri sebagai yang lahir dari Muhammad yang dikatakan Muhammad. Nah setelah itu karena untuk menyempurnakan diturunkan ke alam Jabal, kemudian diturunkan lagi lebih rendah alam malakut, alamnya para jin dan jin gitu yang dikatakan alam, dan kemudian turunkan ke alam mulki. Maka siapa yang bisa sampai ke istawa kalau kita benar-benar sudah bisa berperilaku dan mengamalkan munajat kita yang selalu kita ucapkan setiap sebelum kita zikir. Bahkan yang tadi saya ucapkan juga sebelum mengawali main itu, yaitu kalimat
ilahi anta maksudi. Kalau kita bicara ilahi anta maksudi, maka sebetulnya sudah kita tidak berharap makhluk lagi. Jadi jangankanlah kita beribadah ini supaya dagang laris, saya mau melakukan zikir ini supaya naik pangkat. Jangankan itu, kita melakukan zikir ibadah supaya kita masuk surga, itu pun berarti kita masih berharap makhluk. Ilahi anta maksudi kita masih belum sempurna. Nah, maka kenapa malaikat itu tidak bisa ke sana? Karena malaikat masih ada dalam aspek kemakhlukan. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW sudah lepas aspek kemakhlukannya sehingga dia menjadi bisa naik ke alam lahir. Itulah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi yang akan kita tuju. Karena kita asalnya dari alam lahir, ya masa kita hanya sampai ke alam malakut jabarut, hanya di tingkat surga. Yang kita inginkan para ikhwan akhwat ini ya sampai ke alam lahir kembali supaya bisa bersama dengan Allah, bisa musul. Nah ini sebetulnya ilahi anta maksud itu gampang diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Berat untuk ya tadi hijab dudukan misalnya. Ini waktu hijab enggak sama ngomong ya tadi. Ada waktu misalnya ini sholat nih, lalu ada pembagian sembako gitu. Kita mau duluin mana? Ngerjain sholat dulu apa ambil sembako dulu? Sembako dulu. Iya mana mau ilahi anta maksud ini saya sebetulnya sekarang ada kertas maafin saudara itu maklum balik lagi ya kasih. Coba saya curi makanya saya kertas besar ya bahwa saya ikuti bukan terus saya bertanya saya terangkan profesi itu dari alhamdulillah saya kira itu. Dan barang siapa yang kita kalau sudah kita bisa mengamalkan ilahi anta maksudi berupaya belajar sana, maka sebetulnya dan kita belajar untuk menjadi seorang sufi, seorang wali. Nah ini tadi masjid ini disebut masjid paling benar. Tapi wali-wali yang terkhususnya adalah wali-wali yang mutabarah. Wali itu banyak yang belum mutabarahnya. Bapak ibu juga itu sebetulnya wali, tapi belum wali jadi ya. Nah kalau wali jadinya nanti kalau sudah betul-betul ilahi anta maksudnya tadi, sebetulnya amalan sudah. Kalau kita sudah sampai ke sana, sudah bisa melakukan, maka buat kita hidup dan mati itu sama. Maka secara bagus misalnya, Pak Karsa itu kalau mendengar ada ikhwan yang misalnya meninggal, bukan duka cita, tetapi di sana senang, di sini senang. Dan ini pula sebetulnya kalau kita pelajari, Abi apa? Kenapa misalnya Belanda? Nah, kenapa? Ini saya mungkin saya tambahkan saja dari yang coba saya gali pelajari. Kenapa thariqah itu malah terbelakang dan seakan-akan terasing di kalangan kita saat ini? Ini karena salah satunya upaya penjajah. Upaya penjajah menjauhkan umat Islam dari thariqah. Karena mereka yang sudah melakukan thariqah itu punya karakter tadi. Hidup senang, mati senang kasarnya. Di dunia senang, di alam barzakh juga senang. Maka susah menaklukkan mereka. Para pahlawan kita yang terkenal, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, termasuk Jenderal Sudirman, terlepas dari yang tadi disampaikan Asari dan sebagainya, mereka itu ahli-ahli thariqah. Mereka ahli thariqah, maka Belanda bingung menangkapnya, nggak bisa. Karena buat mereka, buat ahli thariqah yang itu sudah menjiwai, kita hidup di alam pan ini tidur kalau ayat tadi tidur, betul. Karena kita ibarat orang tidur kan tidak bebas untuk kemana-mana kan. Siapa yang membantu kita jiwa dan raga ini? Maka kita akan bangun setelah kita mati, setelah kontrakannya habis, sehingga orang ini bisa kemana-mana. Apa kita mati? Tidak. Sebetulnya buat orang-orang salafus soleh, para wali tidak pernah mati.
Karena setelah mereka meninggalkan raga, ruhnya bisa kemana-mana. Ruhnya bisa kemana-mana. Ruh yang terbelenggu itu ya karena ruh jiwanya yang banyak dosa, maka diperhatikanlah oleh malaikat. Kenapa dikerangkeng? Karena mereka nggak jelas mau pulang kemana gitu setelah pergi alam bawah gitu. Yang pernah ke luar negeri barangkali kan biasanya di imigrasi diperiksa gitu ya. Pasti ditanya, nggak usah jauh-jauh ke Singapura pasti tanya, ke Singapura mau nginapnya di mana, tinggalnya di mana. Sudah tahu di hotel A atau tinggal dengan siapa, silakan paspor dikasih. Tapi kalau nggak jelas ditanya belum jelas, pasti oleh petugas imigran bapak masuk sini karantina, tidak bakal berkemana. Sama dengan kita, kalau kita sudah tahu dikit, sudah jelas nanti kita kalau pulang akan kemana, akan pulang akan dituntut oleh para sahabat, maka lolos saja kita. Dan kita setelah lolos, setelah misalnya di Singapura kita bisa kemana-mana bebas. Ini diskresi. Nah sementara buat mereka yang diterapkan di imigrasi itu kan dia nggak bisa kemana-mana, hanya di kantor imigrasi itu kita butik situ. Mau beli jajanan juga nggak bisa, yang kita merokok mau beli rokok juga nggak bisa. Nah itulah di sana senang, di sini senang, yang kita dengar itu sekarang kan lagu pramuka. Saya ternyata dapat syair bahasa Arabnya. Dan konon sebetulnya itu adalah syair para para mujahid, bukan mujahid, ya para syuhada. Yang benar itu bukan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, la la